alamin. Baca selawat asghilin ini, baca ya ikhwan, baca. Tiap habis sholat baca, di mana kita punya kesempatan baca, di samping kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang pasti sampai kepada beliau, di dalamnya juga ada doa minta kepada Allah, asghilidz zalimin bidz zalimin, agar orang yang zalim dibuat sibuk dengan orang yang zalim juga. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan agar kita ini Allah keluarkan dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat, insya Allah, saudara. Nah, jadi kita lihat saja episode berikutnya ya ikhwan. Allah punya cara indah, Allah punya acara ajaib ya ikhwan. Allah punya cara kadang-kadang yang nggak terlintas di benak kita. Allah punya cara kadang-kadang dikeluarkan yang dulu kita nggak pernah tahu kalau itu orang terlibat ya ikhwan. Kita nggak pernah tahu tuh kalau orang ini terlibat. Tapi Allah buka satu-satu. Yang kita nggak tahu jadi tahu, saudara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dejavu. Dalam bentuk dejavu artinya dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir mirip, hampir serupa ya ikhwan. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa yaitu cara-cara ngebohongnya, saudara. Serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya, saudara. Subhanallah. Jadi kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu, enggak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi. Allahumma arina ajaiba qudratik, Allahumma arina ajaiba qudratik, Allahumma arina ajaiba qudratik, ya Rabb biquwwatika ya qawiyyu ya matin ya jabbar ya qahhar ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya akhiri, kita baca lagi selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada persoalan yang terkait dengan apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab mengenai skenario Allah. Jadi, tapi saya ingin melihatnya dari kacamata soal keadilan saja, keadilan duniawi saja ya. Karena bagaimanapun kalau kita lihat KM50 itu memang ya tidak adil ya. Cuman masalahnya adalah seperti saya katakan, ada tembok besar dan tebal serta tinggi yang membuat kemudian ketidakadilan itu terus bisa dipaksakan atau dipelihara. Bahkan orang yang mempermasalahkannya itu yang kemudian mendapatkan konsekuensi, seperti misalnya Habib Bahar ya, ngomong tentang KM50, ada skenario penyiksaan dan lain sebagainya, malah dianggap menyebarkan berita bohong. Nah, ini yang kita harus pahami ya. Jadi menegakkan hukum dan keadilan tidak boleh didasarkan pada persaingan-persaingan politik atau motif-motif mobilitas politik, atau katakanlah mencari jabatan untuk naik jabatan ya, menghadapi kelompok yang selama ini kritis dengan pemerintahan, maka Anda akan punya kans untuk menjabat dan lain sebagainya. Saya kira nggak begitulah ya. Kita bernegara secara benar. Kalau ada kelompok yang salah, nyatakan kesalahannya apa. Tapi tidak ada legitimasi menghilangkan nyawa orang. Apalagi kalau tidak melakukan kejahatan apapun. Bayangkan bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat kan. Membunuh satu manusia yang tidak bersalah itu ya sama dengan membunuh semua umat manusia, kan dibilang begitu. Nah, tadi apa yang disampaikan Habib Rizik itu luar biasa ya. Ya, kalau kita yang melakukannya barangkali tidak seindah itu katanya. Coba kita bacakan, ini ada beberapa media yang memberitakannya, seperti Suara Nasional ya. HRS, episode ini tidak akan selesai. Satu persatu Allah ungkap para pelaku pembunuhan KM50 ya. Sekali lagi, konsep kita itu yang bersalah harus menghadapi keadilan, tapi yang tidak bersalah tidak boleh. Dan tidak juga boleh mempersepsikan bahwa seolah yang mati itu adalah orang yang berhak mati karena dia teroris atau calon teroris dan lain sebagainya. Kan nggak ada hukum apapun yang mengatakan dia bersalah. Nah, ini kadang-kadang menyedihkannya ya, kita sebagai anak bangsa melihat sesuatu itu kok dari sisi rivalitas. Jadi mau Brigadir J yang
agamanya berbeda dengan 6 laskar FPI, dengan warga negara lainnya, harus mendapat keadilan tanpa mempermasalahkan latar belakangnya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang jelas bahwa kehidupan mereka sudah direnggut dari mereka dengan cara yang patut diduga arbitrary, semena-mena, sewenang-wenang, unlawful. Nah, karena itulah kemudian keadilan itu ya jangan diterapkan diskriminatif, terutama oleh kekuasaan ya. Kalau kekuasaannya solid untuk menegakkan keadilan, maka masyarakat tidak akan terbelah. Demikian juga kalau masyarakatnya kompak, maka kekuasaan bisa dipaksa atau terpaksa. Nah, dalam kasus KM50 itu, kekuasaan sepertinya enggan, tidak ada political will, ke bawah masyarakat memandangnya sebagai persaingan politik, sehingga terjadi perpecahan, ya kan? Terjadi buzzer-buzzer yang sengaja untuk bahkan mengejek-ejek ya soal KM50 ini. Jadi sobat era sekalian, kita harus memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi jangan kemudian kejahatan yang tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada kejahatannya, dibalas dengan penghilangan nyawa. Katakanlah misalnya menyerang petugas itu dianggap sebuah kejahatan. Ya bukan itu yang ditonjolkan. Yang ditonjolkan itu kok hilang nyawa. Karena tugas negara itu adalah melindungi segenap warga negara, ya kan? Sama seperti Brigadir J ini misalnya. Tidak bisa hanya karena dia berselingkuh lalu kemudian dia wajib dibunuh. Sah, halal darahnya, kan nggak bisa begitu. Sama seperti KM50, karena dia menyerang petugas, halal darahnya, kan nggak begitu. Diperiksa secara benar protapnya, apakah memang sesuai ataukah memang kejadiannya seperti itu. Nah, dalam konteks ini Verdi Sambo pernah ikut paling tidak memeriksa kan, sebagai Kadif Propam kalau tidak salah, memeriksa bagaimana governance penanganan itu, apakah memang sudah sesuai atau tidak. Nah, dia bersama Benny Mamoto misalnya tidak mengatakan tidak menemukan kejanggalan. Padahal banyak orang mengatakan banyak kejanggalan. Ya itulah yang terjadi ya. Oke. Kita bacakan apa yang disampaikan Habib Rizik, walaupun kita sudah mendengar tadi ya. Dari Suara Nasional ya. Oke. Allah telah memperlihatkan para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar FPI KM50. Episode ini tidak akan selesai. Ini apa ada ininya? Apa yang awalnya ya? Ini udah awal ya? Oke. Episode ini tidak akan selesai, satu persatu Allah akan ungkapkan para pelaku pembunuhan KM50, kata Habib Rizik Syihab dalam sebuah video dalam pengajian beberapa waktu lalu. Kata HRS, Allah sangat tidak suka orang berbuat zalim. Allah tidak diam kezaliman. Orang sudah dibunuh, difitnah, sementara yang dibunuh tidak bisa bela diri lagi, ungkap HRS. HRS meminta kepada umat Islam untuk terus berdoa kepada Allah. Sekarang saya anjurkan saudara banyak berdoa kepada Allah sambil saksikan keajaiban pembalasan Allah, dan jangan lupa terus bersyukur kepada Allah, kata papar HRS. Allah tunjukkan keajaiban kekuasaannya. Orang-orang zalim dibuka satu persatu. Allah berikan azab. Jangan contoh kezaliman tersebut agar hamba dicintai Allah, tegas HRS. Sebelumnya, AKBP Hendik Zusen ikut ditahan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok karena terseret dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Nama AKBP Hendik Zusen pernah disorot dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI KM50. Foto sosoknya sempat disebarkan di media sosial saat peristiwa KM50. AKBP Hendik Zusen saat ini menjabat sebagai Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hendik menjadi salah satu dari 4 polisi berpangkat perwira menengah Pamen yang ditahan di Makobrimob. Hasil pemeriksaan terkini, keempat Pamen Polda Metro Jaya yang dipassuskan terdiri atas 3 Kasubdit dan 1 Kanit. Keempatnya adalah Pamen pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum
Polda Metro Jaya. Ini profil AKBP Handik Jusen yang jadi komandan polisi penembak Laskar FPI di Tol Cikampek KM 50. Foto sosoknya sempat disebarkan. Kok ada ininya ya. Jadi profilnya sudah kita sampaikan tadi ya. Oke, dan ini yang dibuat oleh portal Islam ya. Habib Rizik, sungguh indah dan ajaib cara Allah menyingkap peristiwa KM 50 dan Sambo. Kalau kita yang melakukan pembalasan nggak bakal mampu sehebat itu. Oke, kita coba bacakan portal islam.id ya. Imam Besar Habib Rizik Syihab IBHRS mengungkap betapa indah dan ajaib cara Allah menyingkap peristiwa KM 50 dengan adanya kasus Sambo. Kita lihat saja episode berikutnya. Allah punya cara indah, Allah punya cara ajaib, Allah punya cara-cara yang tidak terlintas. Allah buka satu-satu dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir serupa. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa cara-cara merekayasa dongeng kasusnya. Subhanallah, kata Habib Rizik dalam ceramahnya di markas FPI Front Persaudaraan Islam Petamburan yang disiarkan channel YouTube IBTV. Jadi kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu, nggak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi, ungkap Habib Rizik ya. Jadi makar yang buruk tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri ya. Ya, tadi sudah kita lihat lengkap ya. Tapi begini sobat era sekalian, sekali lagi ya, ini kan pendekatan non yuridis ya, yang saya katakan pendekatan meta yuridis. Kalau saya ya tetap ingin melakukan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridisnya adalah apakah kasus KM 50 itu sudah dibuat terang benderang, sudah diproses secara adil ya kan. Nah, pertanyaannya sekarang coba kita iseng-iseng polling ya kan. Menurut Anda, apakah kasus KM 50 itu sudah diproses secara adil? Jadi menurut Anda, apakah KM 50 aja, nggak usah kasus, KM 50 sudah diproses secara adil? Tanda tanya. Kemudian jawabnya adil ya kan, tidak ya kan, kemudian ragu-ragu. Jadi tidak dan belum itu disatukannya, belum garis miring tidak ya. Jadi belum garis miring tidak, adil, belum garis miring tidak, dan ragu-ragu. Nanti kita lihat bagaimana persepsi sobat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan apa yang menjadi komentar sobat era terkait dengan soal yang terkait dengan terkait semua ya, dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ya. Oke. Kemudian tapi sekali lagi ya, jangan memandang ini dari sisi agama ya, pandanglah dari sisi penegakan hukum. Jadi kalau kita memandangnya dari sisi agama, maka negara tidak akan mampu menegakkannya, karena yang terjadi adalah kelompok orang tertentu akan mengcapture kelompok orang lain. Jadi mereka akan saling sandra dan kekuasaan jadi bingung karena membenturkan kelompok masyarakat. Padahal sesungguhnya kan tidak demikian. Ini adalah problem yang terkait dengan penegakan hukum. Ada anak manusia yang mati, 6 laskar FPI sama seperti Brigadir J mati, tapi negara belum memberikan keadilan. Apakah negara sudah memberikan keadilan atau tidak? Nanti coba kita lihat di hasil pollingnya. Jadi biar ada dasar bagi kita, kenapa kasus ini harus dibuka kembali? Karena dianggap negara belum memberikan keadilan. Proses kemarin belum cukup, belum adequate ya. Kita tidak mengatakan proses kemarin adalah keliru dan salah, tapi belum cukup, belum adequate, belum cukup. Karena itu misalnya dibutuhkan yang namanya katakanlah penyidik independen, atau katakanlah proses penyidikan oleh Komnas HAM atau oleh tim independen bentukan presiden, agar kemudian tidak ada konflik of interest misalnya. Nah,
Yang seperti ini kan sebenarnya hal yang lumrah saja diminta oleh warga negara. Tidak neko-neko. Dan siapa saja yang diberlakukan tidak adil dan belum mendapatkan keadilan, ya berhak atas tanggung jawab negara tersebut. Termasuk misalnya Munir, ya, istrinya sampai sekarang masih menunggu, sudah 18 tahun belum mendapatkan keadilan. Kemudian Novel Baswedan misalnya. Terhadap mereka dan juga KM50 memang sudah ada pengadilannya. Tapi masyarakat menganggap bahwa proses peradilannya tidak menyentuh pada the main actor, pelaku utama. Nah, beda Brigadir J ini. Brigadir J ini kalau tidak ada intervensi dari masyarakat yang kompak dan kekuasaan yang juga punya political will atau goodwill, maka ya dia tidak akan menyentuh aktor utamanya. Aktor utamanya akan lenggang kangkung. Sementara yang dikorbankan adalah pangkat terendah, tapi dia pun bisa dilepaskan karena dia punya alibi, yaitu membela diri, kan? Oke. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ini soal hal yang terkait dengan keadilan. Nah, ini sudah, menurut Anda apakah KM50 sudah diproses secara adil? Adil 4%, belum garis miring tidak 94%, ragu-ragu 2%. Jadi itu menunjukkan bahwa 94% mengatakan itu belum atau tidak, ya. Artinya belum adil atau tidak adil. Oke, kita lihat lagi saudara sekalian bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan hal ini, ya. Oke. Sekali lagi pendekatannya bukan pendekatan agama, tapi pendekatannya adalah pendekatan hukum, penegakan hukum. Ya, kalau agama dikembalikan masing-masing, tapi negara melakukan pendekatan itu pendekatan hukum, ya. Maman Sulaiman, ayo buka kembali kasus KM50. Hidupkan lagi FPI yang jadi biangnya semakin jelas kok. Susah mulai diperlihatkan Allah. Sudah mulai, ya. Alhamdulillah nggak ada karangan bunga buat penahanan FS dan 30-an oknum polisi pembunuh Joshua, ya. Oke. Pembunuhan, ya, mungkin, ya. Dibuka lagi 50 km, ngeri-ngeri sedap. Saya yakin pemerintah tutup kuping. Hadir Cikarang Bang RH, saya yakin Mubahala sedang bekerja. Pelaku pembunuhan Brigadir J dan pelaku pembunuhan 16 LP sudah jelas. Otak pelakunya orang yang sama karena motifnya sama. Ya nggak bisa juga kita begitu. Tapi intinya adalah keadilan itu karena dianggap belum ada, ya, atau tidak ada, maka kemudian dia legitimate untuk dibuka kembali. Kemudian Menko Polhukam Profesor Doktor satu demi satu mulai menerima mubahala. Secara penegakan hukum mustahil KM50 diusut ulang di era rezim ini. Ya nggak apa-apa. Artinya kan kita hanya menyuarakan, ya. Tugas kita adalah menyuarakan keadilan saudara sekalian. Nah, tetapi apakah keadilan itu akan diberikan oleh pemerintah saat ini atau tidak? Ya pemerintahnya nanti yang bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya suatu saat, tapi bertanggung jawab kepada yang maha kuasa. Ya, kasus apa aja, semua kasus, ya. Mungkin hari ini masih bisa ditutupi dengan kekuasaan yang ada, dengan cara mengancam orang, menakut-nakuti orang, sehingga orang tidak mau lagi berbicara, ya. Tapi kan bagaimanapun kan kita bernegara yang ingin yang baik. Jadi bukan bernegara yang tidak baik, ya. Oke. Kemudian ayo dukung buka kembali kasus KM50. Kemudian kapan wawancara HS, katanya Bang RH mau ngundang atau Bang RH yang mau sowan ke rumahnya, kok belum aja. Saya sudah berusaha mengundang, ya, tapi katanya kata menantunya belum bisa diganggu. Ya udah, masa kita paksa, ya kan? Jadi kita sudah berusaha, ya kan? Allah dan Habib Rizik yang menentukan, ya kan? Nah, gitu saja, ya. Karena konsep saya kan saya tidak ingin memaksa orang. Orang mau datang atau mau mengundang, oke. Tidak, ya nggak apa-apa, nggak boleh dipaksa, ya kan? Sama seperti pengacara
mantan pengacara Baradae ya kan, tidak mau datang ya nggak apa-apa juga ya. Setiap orang kan bebas ya mau datang atau tidak datang, karena ini negeri nggak boleh paksa-paksaan. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan didengarkan Habib Rizik ya omongan saya ini, sehingga dia nanti kemudian tergerak untuk mengundang saya atau datang ke sini ya. Yang jelas tidak ada kejadian tanpa kehendak yang maha kuasa. Itu saja, kita cuma berusaha saja, dan kita sudah sampaikan niat dan upaya tersebut. Perkara kemudian belum disambut, itu soal lain. Yang jelas kita sudah disambo sekarang ya, disambo oleh Ferdi Sambo, tapi disambut oleh Habib Rizik di rumahnya atau Habib Rizik yang kesini belum ya, itu soal lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari